Hai guys, welcome back to my channel. Oke, kita jumpa lagi. Oke, macam biasa bikin reaction lagi. Asal saya pakai baju ada lambang nama Rizka Channel. Walaupun cantik kan baju saya. Ini kan sedang promote sekejap saya. Saya tempa dari saya punya bahkan YouTuber juga Jen Wall, tapi sekarang dia tidak berapa aktif sudah. Tapi kalau kamu mau tempa, boleh cari video saya. Ada saya buat unboxing baju ini. Oke, habis iklan yang tidak berbayar. Oke pula. Oke, testing suara dulu. Kali ini saya bikin reaction lagi pasal video yang tengah hangat diperkatakan sekarang. Video apa itu? Jom kita tengok sama-sama. Semoga kamu terhibur. Apabila sudah berbadan dua, pasti mengidam makanan yang pelik-pelik. Keinginan yang tidak terkawal ini juga bergantung pada individu kerana bukan semua ibu craving benda yang sama. Samalah seperti wanita dikenali sebagai Shi Yunus ini berkongsi mengenai ketagihannya yang hanya cenderung makan beras mentah sewaktu hamil. Oh, ini pasal apa? Nih, perempuan ini dia tengah mengandung, tapi setiap kali dia mengandung, dia sekarang mengandung anak kedua, dia masih lagi mengidam beras mentah. Wah, menarik. Dulu saya mengandung, saya mengidam macam-macam saya mengidam, tapi yang peliknya saya tidak suka makanan kegemaran saya seperti ayam. Saya suka fast food, tapi kebanyakan perempuan mengandung mesti ada kan. Kalau lagi mengandung kebanyakan orang mengandung mesti dia mengidam yang pelik-pelik. Ada yang tidak mengidam, ada yang mengidam teruk, ada yang ada lahan, macam-macam lah orang hadapi. So wanita nih spesial sedikit sebab dia mengidam makan beras mentah. Dan saya percaya bukan di satu orang saja yang macam nih, mesti ramai lagi. So semoga perempuan ini dipermudahkan di punya kandungan dan tidak apa-apa, sentiasa sehat. Dan ya, jom kita teruskan tengok. Ujarnya, tabiat pelik ini telah disedari sejak hamilkan anak pertama lagi dan kini dia bakal menimang cahaya mata kedua. Tanpa disangka-sangka, rupanya ramai ibu boleh relate dengan situasi dihidapi Shi ekoran memiliki tingkah laku pelik yang sama ketika sedang berbadan dua. Ada juga kan, abaikan suara kucing di luar. Husband saya ada bawa kucing, anak kucing lagi. Nah, memang husband saya ini suka membawa anak kucing di luar. Sebab dia tahu anak-anak dia suka kucing, walaupun bini dia tidak suka. Bukan tidak suka, cuma kalau baby kucing ini macam meleces, dia mau jaga kan. Dia perlukan mami dia bukan perlukan mami Rizka yang tidak comel. Tapi apapun, kenapa bahasa bicara kami berbelit-belit? Oh my god, Rizka, wake up Rizka, masih pagi banget. Sudah mandi, siap-siap make up lagi supaya kamu tidak tidak sakit mata. Nampak saya kalau tidak make up. Oke, tambahlah nampak macam yang dadu sudah. Oke, kita pergi ke next episode. Guru telah berkongsi situasi mengharukan yang berlaku antara dua orang pelajarnya di sekolah rendah Inarat Tongot, Sabah. Oh, di Sabah. Dapat disaksikan mereka berdua telah duduk semeja secara berhadapan di mana salah seorangnya mula menyuapkan makanan dengan penuh tulus. Demi mengutamakan rakan istimewanya makan, terlihat makanan budak itu masih penuh dan diletakkan dahulu di penjuru meja kayu. Murid istimewa itu pula menjamu suapan tersebut dengan tenang sambil disaksikan beberapa orang murid lain di dalam kelas. Meskipun rakaman itu pendek, namun tauladan dan kebaikan yang ditunjukkan oleh sosok seorang murid sekolah rendah nyatanya mengundang rasa sebab. Comel. Oke. Apa komen Anda? Komen saya adalah, wow, tanya kepada ibu bapak budak tadi, dia sanggup suap. Biasa budak-budak nih kan dia macam ada sifat yang suka, bukan semualah, dia suka kalau dia nampak kawan dia lain daripada yang lain, mesti dia macam ada yang suka mengejek, ada yang macam simpati, macam-macam lah, macam orang tua juga, macam orang kita dewasa, macam-macam perangai kita. Ada yang kita simpati sama dia,
ada juga yang saya tidak mau ulas panjang sebab takut nanti dikecam. Oke, kita pergi di next video. Ini kenapa pula nih? Jangan kamu ingetin, kamu jadikan dendam di masa depan. Oh, ini saya tahu nih, mesti kes kena gunting rambut kan. Sebelum ini pun pernah juga pernah viral juga yang itu budak kena hantar di rumah pengasuh kan, terus kena sekali itu mama itu budak ambil tuh tanda kena gunting gini. Apapun kalau saya nampak dia comelnya, tapi ada segelintir ibu apa yang dia tidak suka kan anaknya kena buat begitu kan. Iyalah, tidak boleh suka-suka juga menggunting rambut anak orang kan, mesti mau tanya dulu. Nih case nih kita tengok sama-sama kenapa rambut jadi kongkong begini. Menerusi perkongsian Riva Juliani di laman TikTok, dia telah menunjukkan keadaan rambut cahaya matanya yang dilihat buruk terutamanya pada bahagian tepi dan belakang. Tidak lama kemudian, wanita berkenaan akhirnya nekat untuk terus bersemuka dengan guru itu. Dalam klip yang lain, si ibu dilihat mula memarahi selain menyatakan dia tidak sepatutnya berbuat demikian. Tapi betul Malah, apa yang mengejutkan apabila tenaga pengajar tersebut difahamkan bertindak sedemikian selepas menerima aduan daripada pelajar lain. Pada masa sama, wanita tersebut juga sempat meluahkan rasa sedih apabila anaknya mengalami demam panas selepas kejadian itu. Malah, kanak-kanak berkenaan turut merasa trauma dan enggan pergi ke sekolah. Terus trauma kah pula? Dahsyat juga nih anaknya. Semoga cepat sembuh ya, Dek. Apa yang kerasa sekarang? Oke, saya punya pendapat lah kan. Ini saya tidak mau salahkan tuh cikgu, saya tidak mau salahkan ibu bapak. Pendapat saya lah kalau anak saya kena begini kan. Ini bagi saya lah kan, kalau anak saya ada lagi. Belum lagi tuh cikgu suruh memang saya sudah gunting rambut anak saya ya. Kalau kita pergi sekolah ini kan kita ada peraturan. Kita pun pernah sekolah dulu, jadi kita tahu lah kalau anak kita perempuan kan. Sedangkan saya perempuan, saya pernah kena gunting rambut begini dan kena tarik rambut. Sebab dulu kan pokoknya hidup senang. Mau beli pengikat rambut pun susah. Saya punya pengikat biasa tuh getah sayur. Dan getah sayur pun bukan senang dapat. Biasa saya ambil saya punya kakak saya punya getah untuk jurupain tuh. Tahu kan jurupain tuh main lompat-lompat permainan waktu budak-budak. Saya curi-curi ambil bikin ikat rambut. Tapi itu kan getah saya kan yang mudah putus. Dan kalau tuh masa pergi sekolah tuh terputuslah saya punya getah. Jadi rambut saya terhurai. Memang kita tahu kan pergi sekolah mesti mau ikat, mau kemas. Dan tuh cigu kata apa dia buat tarik rambut saya, tarik. Terus rambut depan saya lagi, ya, gunting pun tidak di rumah. Sedih betul pakai kehidupan waktu kecil-kecil. Tuh cigu marah, dia gunting saya begini. Tapi saya terima kasih tahu lah tahun berapa dan cigu siapa. Siapa yang satu sekolah sama saya tuh mesti tahu tuh siapa cigu suka buat begitu. Tapi saya tidak marah, saya tidak kasih tahu mama bapak saya. Sebab saya tahu itu salah saya. Dan waktu itu saya sekolah rendah tau. Ya, bagi saya lah, sebelum anak kena buat begini kita kita yang berikhtiar mau pergi sekolah kena kita sendiri kasih disiplin anak kita. Saya bukan salahkan siapa-siapa lah, ini pendapat saya. Sekiranya anak saya kena gunting rambut begitu, saya tidak marah cikgu tuh. Dan ya kita sendiri mau ingat nampak anak kita rambut panjang kan mau pergi sekolah mestilah kita gunting sendiri kan, jangan lebih sini kan ada peraturan tuh. Kalau anak perempuan kita ikat kemas-kemas, rambut depan jangan terlebih sini, nanti tuh anak juga susah mau belajar kan. Nanti dia tunduk-tunduk masuk cucuk mata lah, masuk telinga lah, itu kan macam merimas lah. Tapi ya kita tidak mau salahkan siapa-siapa, dari kita saja itu
no marah-marah, dan ya. Oke lah guys, oke lah geng-gengku semua, terima kasih karena sudi menonton sampai habis sampai di sini. Siapa yang belum subscribe, sudah subscribe. Macam biasa, apa yang saya kongsikan tadi bukannya niat untuk mengecamkah, mengapakah, cuma kita jadikan iktibar. Kita ambil yang jernih, kita buang yang keruh, jadikan pengajaran untuk kita semua. Sebab manusia tidak yang sempurna, mesti pernah buat kesilapan. Dari kesilapan orang lain jangan kita bikin, bukan untuk mengutuk apa, tapi untuk kita jadikan pengajaran untuk diri sendiri, supaya kita tidak jadi seperti itu, kita dapat elakkan itu. Wow, panjang lebar saya cakap, panjang video saya. Semoga enjoy, semoga ada pengajaran yang kamu ambil. Kita jumpa di next episode. Sekiranya kamu ada ide video apa yang saya mau buat reaction, ataupun kamu tidak suka saya buat begini, kasih tahu saja. Kalau kamu suka video, kamu kasih like. Kalau kamu tidak suka, kasih unlike saja, tapi kasih tahu kenapa tidak suka. Kasih tahu saya macam mana saya mau improve saya punya video yang tidak seberapa ini. Bye bye.